yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan rahimahumullah, saya melihat antum-antum ini masya Allah luar biasa. Orang-orang yang saya kira perlu dimasukkan museum. Karena tahun 2021 malam minggu Anda kok yang masih di masjid. Kemudian dari tadi membaca khatmul Quran, kemudian doa khatmul Quran, lalu kemudian doa birrul walidain, lalu doa daripada tahlil. Ya Allah, panjang lebar. Dan masih ada nasihat lagi. Kalau saya jadi antum, ustadznya tak tinggal. Ikhwan rahimakumullah, ini satu nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masih ada taufik ya. Jadi kita bahas adalah taufik, pemberian kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba sehingga hamba itu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain murni daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur setiap amal yang kita kerjakan masih mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, Anda lihat kitab Al-Fusul semacam ini. Kitab Al-Fusul adalah kitab daripada doa Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagaimana disebutkan dalam riwayat mengatakan kepada Anas ibn Malik, mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melihat ada Sayyidina Al-Husain pada saat itu bermain-main, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, nanti akan ada anaknya ini, yaitu menunjuk kepada Sayyidina Al-Husain, akan dilahirkan darinya seorang anak yang kelak nanti di yaumil qiyamah akan diserukan, wahai orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berdiri anaknya, namanya adalah Ali, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan ada dari anaknya tersebut seorang anak laki-laki yang namanya seperti namaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Muhammad Al-Baqir, yang kemudian kalau kamu wahai Jabir jumpa kepadanya, maka aku titipkan salam kepadanya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jabir di masa tuanya mendapati ada seorang anak yang berbeda daripada yang lain, maka ditanya, ini siapa ini? Maka dikatakan itu adalah Muhammad bin Ali Zainal Abidin. Maka dipanggil olehnya dan dipangku dan dikatakan kepadanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam titip salam kepada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu wa Allah. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita lihat Fusul begitu banyak doanya, panjang lebar kita dapati dari doanya. Doanya itu berlekat-lekuk ya, untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala itu dengan berbagai macam cara mereka orang-orang saleh. Kalau kita kan pakai doa pamungkas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai sudah. Doa dunianya dapat, akhiratnya dapat, jauh daripada siksa api neraka. Tapi orang-orang saleh tahu bagaimana bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga minta sesuatu itu ya indah mereka itu untuk mengungkapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kelezatan di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lama ibadahnya, qiyamnya lama, ngaji
ngajinya lama, zikirnya lama, sujudnya lama, doanya pun juga lama mereka. Kenapa? Karena menikmati daripada apa yang mereka ungkapkan. Ikhwan rahimakumullah, ada seorang wanita tua di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya dengarkan kamu kalau berdoa itu panjang lebar. Sedangkan aku ini gak bisa doa. Saya cuma bisanya mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, jauhkan aku daripada api neraka. Cuma itu saja doanya saya, gak ada yang lain." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pun doanya ya sekitar itulah. Ujung-ujungnya ya juga seperti itu. Ujung-ujungnya ya minta masuk surga, ya jauh daripada siksa api neraka. Hanya saja mereka orang-orang saleh, kita tahu bahwa tahu bagaimana bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti kalau seorang lagi jatuh cinta ini sama wanita. Puisinya panjang lebar. Puisinya mensifatkan wanita itu dengan apa saja dia ungkapkan. Besok dia bisa bikin lagi puisinya yang beda daripada sebelumnya. Besoknya lagi dia bisa ngomong lagi. Wanitanya tambah lama tambah besar kepalanya. Padahal cuma ngarang-ngarang saja si laki-laki itu dengan kata-kata apapun. Tapi seorang yang jatuh cinta ya semacam itu keadaannya. Maka ada orang yang jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengungkapkan betapa inginnya doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menikmati di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dikumpulkan semacam ini, duduk bersama dengan orang-orang saleh, menghatamkan Al-Qur'an, baca doanya orang-orang saleh. Kan disebutkan kalau kita ini gak bisa doa, ya sudah niru saja doanya mereka, kan begitu. Kita ini gak bisa suruh ngarang lagi doa, suruh ngarang lagi sudah gak bisa. Maka kan dikatakan doanya kita ya minta seperti yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau tidak bisa, maka kemudian ambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ya juga doanya orang saleh kita baca. Kenapa? Karena doa-doa mereka itu sudah didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya kita cuma niru lafadznya saja, berharap karena dulu sudah pernah diterima, ya kita juga minta doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa kita malam ini adalah disegerakan malam isya, makan isyanya aja. Makan isyanya kita cuma minta disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa pulang dengan membawa berkah daripada khatmul Quran, baik berkahnya zahir maupun batin. Insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, masuk bulan Ramadan, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal-amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang lapar berusaha kumasro, yang lain kan? Hah? Kita sama si Roy ya. Sebentar kita kasih makan, itu suruh bicara lagi. Insyaallah kita bertemu lagi. Setelah Ramadan resep lagi pulang, untuk 3 bulan insyaallah. Yang tahunan insyaallah berjalan mudah-mudahan. Ya ini sudah pada mau makan, tapi jangan lupa sama yang di rumah. Jadi bawa pulang aja ya. Supaya istrinya dapat berkah juga, anaknya dapat berkah juga. Ya, satu itu dibagi 8 di rumah kan. Ya.
20 hari. Amin. Kita hidup lagi. Lagi dulu, jangan bergerak, jangan pulang sebelum terima. Ya, setelah terima semua, pulang semua. Kemarin yang saya bilang, saya akan